Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membahas materi keamanan sistem informasi. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri Intan Salwa dengan NIM 2002 135432 dan teman saya Raffi Fazima dengan NIM 2002112966 dan selanjutnya teman saya Sylvia Yulita dengan NIM 2002110917. Materi yang akan kami bahas adalah konsep keamanan sistem informasi, yang kedua manajemen keamanan informasi, yang ketiga ancaman keamanan dan pengendalian informasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Raffi Fazima. Pada Raffi Fazima dipersilahkan. Konsep keamanan sistem informasi. Informasi saat ini sudah menjadi sebuah komoditi yang sangat penting. Kemampuan untuk mengakses serta menyediakan informasi secara cepat dan tepat menjadi sangat esensial bagi sebuah organisasi, seperti perusahaan, perguruan tinggi, lembaga pemerintahan, maupun individu. Begitu pentingnya nilai dari sebuah informasi, menyebabkan seringkali informasi hanya boleh diakses oleh pihak-pihak tertentu. Banyak informasi dalam sebuah perusahaan yang hanya diperbolehkan untuk diketahui oleh pihak-pihak tertentu di dalam suatu perusahaan. Masalah keamanan menjadi aspek utama dari sebuah sistem informasi. Semua organisasi memiliki kebutuhan untuk menjaga agar sumber daya informasi dapat tetap aman. Keamanan informasi ditujukan untuk mendapatkan kerahasiaan, ketersediaan, serta integritas pada sumber daya informasi. Keamanan informasi digunakan untuk mendeskripsikan perlindungan, baik pada peralatan komputer, fasilitas, data, dan informasi dari penyalahgunaan pada pihak-pihak yang tidak berwenang dan tidak memiliki akses kepentingan di dalamnya. Informasi yang dijaga dalam keamanan sebenarnya memiliki nilai-nilai baik secara ekonomis dan politis yang semestinya harus dijaga. Pengertian keamanan sistem informasi. Security atau keamanan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang bebas dari suatu bahaya dan tidak terkena kerusakan dari serangan atau kecelakaan, atau dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mencapai keadaan yang diinginkan. Adapun pengertian keamanan sistem menurut para ahli. Yang pertama, menurut G.J. Simons, keamanan sistem informasi merupakan suatu cara untuk dapat mencegah penipuan atau juga dapat mendeteksi adanya penipuan di suatu sistem yang memiliki basis informasi di mana informasi tersebut tidak memiliki makna fisik. Yang kedua, menurut Sarno dan Ivano, keamanan sistem informasi merupakan upaya dalam suatu ancaman yang mungkin timbul dengan mengamankan aset-aset informasi serta sistem yang ada, sehingga keamanan sistem informasi secara tidak langsung mampu menjamin keberlanjutan bisnis, meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi, serta memaksimalkan pengembalian suatu investasi. Yang ketiga itu menurut ISO atau IEC, Information Security Management System merupakan suatu upaya perlindungan dari berbagai jenis ancaman yang mana untuk memastikan keberlanjutan bisnis, meminimalisir resiko bisnis, serta meningkatkan investasi dan peluang bisnis yang ada. Adapun kinerja yang perlu diperhatikan dalam keamanan sistem informasi yaitu diantaranya ialah yang pertama akses kontrol sistem yang digunakan, yang kedua telekomunikasi dan jaringan yang digunakan, yang ketiga manajemen praktis yang digunakan, yang keempat pengembangan sistem aplikasi yang digunakan, yang kelima kriptograf yang diterapkan, yang keenam arsitek dari sistem informasi yang diterapkan, yang ketujuh pengoperasian yang ada, yang kedelapan business continuity plan atau BSP dan disaster recovery plan atau DRP. Yang selanjutnya itu kebutuhan hukum, bentuk investasi dan kode etik yang ditetapkan. Yang terakhir itu tata letak fisik dari sistem yang ada. Yang selanjutnya konsep keamanan, tujuan keamanan sistem informasi. Keamanan sistem memiliki 3 tujuan utama, yaitu yang pertama kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data serta informasinya dari pengungkapan kepada orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua itu ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan ialah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya.
Yang ketiga itu integritas. Semua sistem dan subsistem yang dibangun harus mampu memberikan gambaran yang lengkap serta akurat terkait sistem fisik yang diwakilinya. Yang ketiga itu aspek keamanan sistem informasi. Terdapat 8 aspek yang mana jika semuanya dapat dipenuhi dan dijalankan dengan baik, maka keamanan sistem informasi dapat dijaga dengan baik pula. Itu 8 aspek tersebut diantaranya yaitu yang pertama, authentication. Authentication ini merupakan aspek yang dijalankan agar penerima informasi dapat memastikan keaslian pesan tersebut. Yang kedua itu integrity. Keaslian pesan yang dikirim melalui sebuah jaringan dan dapat dipastikan bahwa pesan yang dikirim tidak dapat dimodifikasi oleh orang-orang yang tidak memiliki wewenang dalam pengiriman informasi tersebut. Yang ketiga, non-repudiation. Aspek yang berkaitan dengan pengiriman informasi. Pengiriman tidak dapat mengelak atau membantah bahwa ialah yang mengirimkan informasi tersebut. Yang keempat yaitu authority. Informasi yang berada pada sistem jaringan tidak dapat dimodifikasi oleh orang yang tidak memiliki hak. Yang kelima yaitu confidently. Aspek yang berkaitan dengan usaha untuk menjaga informasi dari orang-orang yang tidak berhak untuk mengakses informasi tersebut. Yang keenam yaitu privacy. Suatu aspek yang lebih mengarah kepada informasi atau data-data yang bersifat private. Yang ketujuh itu availability, aspek yang berkaitan dengan hubungan dengan ketersediaan informasi ketika dibutuhkan. Yang terakhir yaitu access control, aspek ini berkaitan dengan cara pengaturan akses informasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yang bernama Sylvia Lita. Kepada Sylvia dipersilahkan. Baik, selanjutnya manajemen keamanan informasi. Manajemen keamanan informasi atau Information Security Management (ISM) merupakan aktivitas dalam melindungi sumber daya informasi agar tetap aman dan jauh dari pengetahuan pihak-pihak yang tidak berwenang. Sedangkan manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management (BCM) merupakan suatu aktivitas dalam melindungi suatu organisasi atau perusahaan dan sumber daya informasi yang dimiliki tetap berfungsi ketika telah terjadi masalah seperti adanya bencana ataupun kebocoran informasi. Manajemen keamanan informasi menjadi penting untuk diterapkan agar informasi yang beredar di perusahaan dapat dikelola dengan benar, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang ada dengan benar pula dalam rangka memberikan layanan yang terbaik kepada pelanggan. Sebagaimana yang kita ketahui, para manajer keamanan harus memperoleh dan mengintegrasikan beberapa metode keamanan dan alat-alat yang dimaksudkan untuk dapat melindungi berbagai sumber daya sistem informasi di suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama, manajemen risiko. Proses dalam menganalisa serta memperkirakan timbulnya suatu risiko yang akan terjadi dalam suatu kegiatan dikenal dengan istilah manajemen risiko. Manajemen risiko dapat pula diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko yang ada di suatu perusahaan. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, dan memimpin serta mengawasi sekaligus mengevaluasi program penanggulangan risiko. Pada dasarnya, risiko memiliki faktor-faktor dalam satu perencanaan sistem informasi. Hal ini dapat diklasifikasikan ke dalam 4 bagian kategori satu risiko, yaitu yang pertama, katastrofik atau bencana. Yang kedua, kritikal atau kritis. Yang ketiga, marginal atau kecil. Yang keempat, negligible atau dapat diabaikan. Adapun pengaruh atau dampak yang muncul terhadap suatu proyek sistem informasi yang akan berpengaruh kepada beberapa hal berikut ini. Yang pertama, nilai untuk kerja dari sistem yang dikembangkan. Yang kedua, biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi yang mengembangkan teknologi informasi. Yang ketiga, berpengaruh kepada dukungan pihak manajemen terhadap pengembangan teknologi informasi. Yang keempat, berpengaruh kepada schedule terhadap waktu penerapan pengembangan teknologi informasi. Manajemen risiko juga memiliki bagian yang diantaranya ialah yang pertama, identifikasi risiko secara material. Yang kedua, pemilihan dan pelaksanaan langkah-langkah untuk mengurangi risiko. Yang ketiga, melakukan tindakan pelacakan dan pengevaluasian risiko kerugian yang dialami.
Selanjutnya, implementasi kemampuan pada manajemen risiko terhadap sistem informasi. Yang pertama, strategi dan kebijakan. Yang kedua, peran dan tanggung jawab. Yang ketiga, proses dan pendekatan. Yang keempat, orang dan performa. Yang kelima, implementasi dan pengembangan. Selanjutnya, yang kedua, kebijakan keamanan informasi. Kebijakan keamanan sistem informasi disusun oleh pimpinan operasi beserta pimpinan ICT atau Information Communication Technology dengan bantuan arahan dari pimpinan perusahaan tersebut. Tujuan kebijakan keamanan informasi itu sendiri ialah untuk memberikan arahan serta dukungan kepada para manajemen keamanan informasi. Kebijakan keamanan informasi mendorong kebijakan lainnya dalam menentukan penggunaan sumber daya suatu perusahaan yang dapat diterima dan siapa saja anggota perusahaan yang mendapat akses terhadap aset tersebut. Seperti halnya yang diterapkan oleh suatu perusahaan besar yakni Unilever, di mana merupakan perusahaan multinasional raksasa yang menjual konsumsi sehari-hari. Terkait kebijakan keamanannya, di mana setiap karyawan diharuskan untuk menggunakan perangkat komputer yang telah ditetapkan dan memiliki password atau metode identifikasi lainnya saat mengakses jaringan perusahaan. Baiklah, materi selanjutnya saya akan bacakan sendiri. Kebijakan keamanan informasi. Di perusahaan, dalam melakukan kebijakan keamanan informasi, perlu melakukan pendekatan yang bertahap. Pendekatan tersebut diantaranya ialah yang pertama, fase 1, inisiasi proyek. Membentuk sebuah tim yang memiliki tugas untuk mengembangkan dan menguasai proyek kebijakan keamanan informasi yang dibentuk. Fase 2, penyusunan kebijakan. Tim proyek berkonsultasi dengan pihak-pihak dan berpengaruh dalam menentukan persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk kebijakan baru. Fase 3, konsultasi dan persetujuan. Tim proyek berkonsultasi serta menginformasikan kepada para manajemen terkait hasil temuan, meminta pandangan terkait berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat, fase 4, kesadaran dan edukasi, melakukan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Fase 5, penyebarluasan kebijakan. Kebijakan keamanan tersebut disebarluaskan melalui unit-unit organisasi perusahaan di mana kebijakan tersebut diterapkan. Selain itu, kebijakan keamanan informasi juga meliputi hal-hal berikut ini, yaitu yang pertama, dokumen kebijakan keamanan informasi atau Information Security Policy Document. Yang kedua, tinjauan ulang kebijakan keamanan informasi atau Review of the Information Security Policy. Ketiga, pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu atau dapat diartikan sebagai suatu rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan. Sistem pengendalian internal ini meliputi struktur organisasi, metode, serta ukuran yang diorganisasikan untuk menjaga kekayaan suatu perusahaan, mengecek ketelitian dan kehandalan data informasi. Pengendalian internal dalam suatu sistem informasi harus dikembangkan untuk memastikan entry data, teknik pemrosesan, metode penyimpanan, serta output informasi yang tepat, sehingga pengendalian internal ini didesain dan digunakan untuk memonitor serta memelihara kualitas keamanan input, pemrosesan, output, dan aktivitas penyimpanan pada sistem informasi dimanapun. Pengendalian pada sistem informasi ini baik dilakukan secara manual maupun otomatis, terdiri atas kendali umum dan aplikasi. Kendali umum meliputi pengendalian perangkat lunak, pengendalian fisik perangkat keras, dan pengendalian operasional komputer, pengendalian keamanan data, pengendalian pada proses implementasi sistem, dan pengendalian administratif. Ancaman keamanan pada pengendalian informasi. Yang pertama, ancaman internal. Ancaman internal diperkirakan menghasilkan kerusakan yang secara potensi lebih serius jika dibandingkan dengan ancaman eksternal, dikarenakan pengetahuan ancaman internal yang lebih mendalam dan akan sistem tersebut.
Para karyawan memiliki akses menuju informasi rahasia dan dengan lemahnya prosedur keamanan internal dapat memberikan ancaman yang serius terhadap sistem informasi perusahaan karena mereka biasanya dapat menjelajah keseluruhan sistem organisasi tanpa meninggalkan jejak. Penelitian menyebutkan bahwa pengguna yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai ialah penyebab terbesar adanya pelanggaran keamanan jaringan. Banyak karyawan lupa password mereka untuk mengakses sistem komputer atau mengizinkan rekan kerja untuk menggunakan user pribadi milik mereka dan mengabaikan keamanan sistem informasi. Kontrol untuk menghadapi ancaman internal dibuat untuk memprediksi gangguan keamanan yang mungkin terjadi. Selain itu, tidak semua ancaman berasal dari perbuatan yang disengaja. Banyak di antaranya karena ketidaksengajaan atau kebetulan, baik yang berasal dari orang di dalam perusahaan maupun dari luar perusahaan. Ancaman yang kedua, ancaman eksternal. Ancaman eksternal merupakan ancaman keamanan untuk bisnis yang berasal dari luar organisasi, berupa perusahaan lain yang memiliki produk yang sama dengan produk perusahaan kita, atau disebut dengan juga pesaing usaha atau hal-hal lain yang dapat mengancam keamanan informasi. Kontrol untuk menghadapi ancaman eksternal baru mulai bekerja jika serangan terhadap keamanan terdeteksi. Pengendalian ancaman eksternal ada dua. Yang pertama itu firewall. Firewall adalah sumber daya komputer selalu berada dalam risiko jika terhubung ke jaringan. Fungsi firewall yaitu sebagai penyaring dan penghalang yang membatasi aliran data ke dan dari perusahaan tersebut di internet. Yang kedua adalah Citrus dan WebTrust. Citrus dan WebTrust merupakan bagian dari Trust Service, di mana Trust Service berfungsi memberikan asuransi service, advisory service, atau keduanya bagi sistem teknologi informasi dan e-commerce. Sekian dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.